pagi, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar hal-hal baru dan berbagi pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan. Perkenalkan, saya Ika Puspita Kristianti, staf pengajar dari YKPN Business School Yogyakarta. Salam kenal ya. Mari kita langsung mulai aja video hari ini. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Hari ini saya akan sharing sebuah topik tentang e-commerce, yaitu memahami elemen kunci bisnis e-commerce. Oke, nah untuk materi ini saya susun berdasarkan buku e-commerce yang ditulis oleh Kenneth Louden dan Carol Trevor. Oke, kita mau belajar dulu tentang model bisnis e-commerce ya. Sebelum lebih lanjut, kita mau kenalan dulu sama istilah model bisnis. Model bisnis itu apa sih? Model bisnis adalah seperangkat aktivitas yang mengacu pada proses bisnis yang didesain untuk menghasilkan keuntungan pada suatu bisnis. Lalu kita juga perlu kenalan dulu sama istilah bisnis plan, yaitu adalah dokumentasi yang menjelaskan model bisnis perusahaan dengan mempertimbangkan lingkungan yang kompetitif. Model bisnis e-commerce itu tujuannya adalah untuk menggunakan dan memanfaatkan kualitas unik dari internet, web, dan platform mobile. Model bisnis yang sukses dalam dunia e-commerce harus memiliki 8 elemen. Kita akan lihat 8 elemen tersebut ya. Yang pertama adalah bisnis e-commerce tersebut harus punya yang namanya value proposition. Apa tuh value proposition? Artinya harus punya nilai yang ditawarkan. Kalau saudara bayangkan ya, kenapa sih customer harus beli ini dari bisnis ini? Kenapa enggak dari toko yang lain? Kenapa enggak dari penjual yang lain? Kenapa harus produk spesifik tersebut dan bukan produk yang mirip dengan itu? Apa uniknya bisnis ini dibandingkan dengan bisnis lain yang sejenis? Lalu yang kedua, e-commerce yang sukses itu memiliki value proposition berupa satu, punya personalisasi atau kustomisasi produk yang ditawarkan. Lalu yang kedua, ada biaya pencarian produk yang berkurang secara signifikan. Pengurangan price discovery cost. Jadi untuk menemukan produk tersebut, nggak usah effort yang luar biasa. Atau nggak usah harus cari atau mengupayakan dengan tenaga yang berlebih misalnya ya. Semakin mudah, semakin sedikit biayanya untuk menemukan produk, maka semakin baik. Lalu yang ketiga adalah memberikan fasilitas transaksi dengan mengelola pengiriman barang. Nah, coba ingat-ingat atau silakan saudara analisa ya, kira-kira bisnis yang ingin dibangun atau bisnis yang saat ini sudah ada itu punya 3 value proposition ini atau tidak. Nah, mungkin jadi bisa ada pandangan ya apa yang harus dikembangkan. Mari kita beri contoh, misalnya Amazon. Amazon memungkinkan konsumen untuk ngecek stok buku secara virtual dan pesan buku yang stoknya habis 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan bisa dapat notifikasi kalau buku tersebut sudah tersedia ya. Bandingkan dengan toko konvensional ya. Kalau toko konvensional kita mau datang ke tokonya aja harus menyesuaikan sama jam buka toko tersebut ya. Belum lagi kalau stok bukunya habis. Aduh, Mbak, udah habis stoknya. Nanti kita kasih tahu ya kalau bukunya sudah tersedia. Nanti harus selama beberapa hari sekali datang lagi untuk ngecek, ribet ya. Nah, dengan bisnis e-commerce itu punya kelebihan-kelebihan bahwa kita bisa dapat notifikasi kalau buku tersebut sudah tersedia. Oke, yang kedua, ini penting banget, yaitu masalah revenue model dan financial model. Maksudnya apa nih revenue model dan financial model? Artinya adalah bagaimana cara bisnis ini bisa earn money,
bisa memperoleh keuntungan, bisa memperoleh pendapatan ya, dan memberikan pengembalian atas modal yang telah diinvestasikan. Nah, secara umum ada 6 tipe model pendapatan yang utama. Nah, nanti kalau bisnis ya, tidak harus milih salah satu, tapi dikombinasikan dari beberapa tipe model itu boleh banget ya. Kita lihat dulu yang pertama nih, advertising revenue model. Nah, di model ini penyedia jasa itu menawarkan konten, menawarkan jasa produk dengan iklan yang berbayar, di mana pendapatannya itu akan diperoleh dari fee iklan. Contoh, misalnya kalau kalian buka YouTube ya, pasti sebelum memutar video tersebut, pasti ada iklan yang lewat ya. Kenapa sih kok pada pasang iklan? Iya, karena YouTube dapat pendapatannya itu dari eh, perusahaan-perusahaan yang memasang iklan di situ ya. Kemudian kalau saudara lihat portal berita misalnya kayak kompas.com, kayak detik.com, ketika kalian masuk ke portal berita tersebut ya, meskipun itu portal berita yang benar-benar isinya tuh konten gitu ya. Nah, pasti di atas, di samping kiri, samping kanan, di bagian bawah diselipin namanya iklan. Kenapa begitu? Karena penempatan iklan tersebut adalah sumber pemasukan, sumber pendanaan untuk portal berita. Nah, kalau saudara ngecek sosial media, ini juga sosial media udah banyak yang pakai iklan. Let's say Instagram, story, lagi ngeliat story, tiba-tiba ada iklan lewat ya. Terus kalau lihat Facebook, Facebook juga ada di sisi kanan atas ya, ada tulisannya sponsor. Nah, itu juga untuk tempat iklan. Nah, berarti sumber pendapatannya dari bisnis tersebut adalah salah satunya dari iklan. Next, yang kedua, revenue model yang kedua adalah subscription atau langganan ya. Bisnis yang menawarkan konten, jasa yang bisa diakses dengan langganan berbayar. Misalnya apa? Spotify. Yang lain lagi Netflix ya. Yang paling jelas itu adalah Netflix ya, di mana kita bisa nonton film kalau saudara sudah berlangganan jasa tersebut, udah bayar, udah langganan baru bisa akses. Kalau nggak ada langganannya atau tidak berlangganan ya nggak bisa akses. Nah, seperti itu ya. Terus ada lagi strategi freemium. Apa tuh freemium? Gabungan antara free dan premium ya. Perusahaan yang memberikan produk atau jasa tertentu secara gratis lalu menarik fee pelanggan untuk jasa atau produk tertentu. Contohnya adalah Canva. Kalau saudara suka ngedit-ngedit, misalnya kayak video atau bikin PowerPoint presentasi ya, bisa pakai Canva. Nah, Canva itu ada berbagai produk digital ya, yang dia sediakan dalam harga gratis, tapi ada juga yang berbayar. Biasanya berbayar itu yang bagus-bagus ya, yang desainnya keren-keren, itu berbayar. Dan kita memang harus mentransfer sejumlah uang supaya bisa pakai gambar tersebut, atau video tersebut, atau desain tersebut. Gitu. Itu namanya freemium strategi. Mungkin kalau Spotify juga saya rasa cocok ya untuk premium strategi, di mana kita bisa akses lagu ya. Lagunya itu kalau mau free bisa, tapi free itu sambil disisipi iklan-iklan, misalnya tentang podcast ya. Nah, kalau misalnya merasa terganggu sama iklan, ya udah pakai akun yang berbayar atau yang premium. Nah, jadi kombinasi ada yang free, ada yang berbayar gitu ya. Oke, masih 3 lagi. Kita lihat yang keempat ya sekarang. Transaction fee revenue model. Nah, perusahaan yang bisnisnya itu dapat pendapatan dari fee untuk melakukan transaksi. Contoh, di sini saya kasih contoh Shopee dan Ajaib. Maksudnya gimana nih? Nih, coba ya. Kalau kalian jadi seller di Shopee ya. Di Shopee itu ada beberapa kategori seller. Ada yang mall, ada star seller ya. Nah, itu masing-masing tingkatan itu ada persentase biaya admin yang harus dibayar dari jumlah transaksi. Misalnya dalam satu hari ada perputaran transaksi itu misalnya 1 juta gitu ya, biar gampang. Nah,
nanti disesuaikan dengan tingkatan level. Misalnya star seller. Nah, star seller itu harus transfer biaya admin atau dipotong ya dari nilai transaksinya itu sekitar let's say 2%. Nah, berarti 2%-nya itu nanti diambil dari Shopee gitu ya. Kemudian kalau di Ajaib juga demikian. Ajaib itu adalah portal tempat kita bisa bertransaksi beli jual saham, reksadana, kripto, dan lain-lain ya. Nah, di Ajaib itu ketika kita melakukan transaksi misalnya jual saham atau beli saham, nanti ada persentase administrasi yang diambil dari si Ajaibnya gitu. Yang diambil dari akun customernya untuk jadi porsinya Ajaib gitu ya. Oke, next kita lanjut ke yang porsi lagi, yang nomor 5 ya, sales revenue model. Perusahaan mendapat pendapatan dari penjualan barang, jasa, atau konten ke konsumen. Oke, ini contohnya Shopee lagi, biaya admin berkisar antara 1-10% ya. Berdasarkan jumlah penjualan yang terjadi ya. Kalau misalnya kalian sebagai konsumen ya, ketika kalian mentransfer uang untuk masuk ke Shopee Pay itu juga kena fee ya. Kalau nggak salah dipotong Rp500 ya. Tolong di cross check. Terus yang berikutnya adalah tentang afiliasi, affiliate revenue model. Perusahaan menjadi afiliasi untuk menghubungkan ke calon konsumen. Saat konsumen tersebut melakukan penjualan dengan memasukkan referral code, maka afiliasi akan mendapatkan referral fee. Jadi kalau model revenue yang pakai afiliasi ini, saudara bayangkan ada 3 pihak. Penjual, pembeli, sama afiliator ya. Afiliator itu posisinya di tengah-tengah antara penjual dan pembeli ya. Afiliasi yang mempromosikan ke konsumen karena mereka yang posisinya dekat dengan konsumen gitu. Nanti mereka biasanya membagikan link ya, tautan ya, atau di dalam blog mereka tulis tentang produk. Kemudian nanti kalau diklik ada konsumen yang sampai finish ke tahap penjualan, nanti si affiliator itu akan mendapatkan bonus atau komisi dari penjualan tersebut. Nah, sekarang biasanya dikenal dengan referral code ya. Oke, itu tadi 6 tipe model pendapatan yang utama ya. 3 tambah 3 jadi 6 ya. Oke, yang berikutnya adalah kita mau lihat tentang market opportunity. Oke, elemen kunci yang ketiga adalah market opportunity, yaitu mengacu pada area nilai potensial komersil yang ingin disasar oleh perusahaan dan seluruh peluang keuangan yang tersedia bagi perusahaan. Apa market space yang akan dilayani dan berapa besar? Market space itu apa sih? Market space itu adalah areal atau nilai potensi komersil yang dapat dijadikan sebagai target perusahaan. Lalu ada peluang pasar realistis, yaitu potensi pendapatan pada setiap ceruk pasar yang ingin dimasuki oleh perusahaan. Ya. Lalu yang keempat, yaitu adalah competitive environment. Siapa sih pihak lain yang berminat pada market space yang dituju? Ya, artinya semua perusahaan yang jual produk atau jasa yang serupa dalam market space yang sama, termasuk produk substitusi dan bisnis yang berpotensi ke market. Terus masuk juga kompetitor langsung maupun tidak langsung. Nah, biasanya competitive environment ini dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran kompetitor aktif, market share setiap kompetitor, profitabilitas kompetitor, dan harga kompetitor. Kita bisa ambil contohnya, misalnya adalah antara Traveloka, Booking.com, dan Agoda. Kita bisa lihat bahwa antara Traveloka, Booking.com, dan Agoda, ketiganya itu berada pada lingkungan kompetitif yang sama, yaitu menawarkan tentang jasa pengaturan traveling, ya, tempat-tempat wisata, kemudian booking tiket, hotel, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke yang
Kelima, yaitu competitive advantage. Apa nih? Apakah keunggulan kompetitif yang dibawa perusahaan pada market space? Nah, ini penting banget. Ketika suatu bisnis e-commerce itu masuk ke dalam eh, pasar yang baru ya, harus memikirkan tentang competitive advantage yang dibawa ya. Apakah produk yang ditawarkan itu superior atau tidak dibandingkan pesaingnya? Apakah produk itu lebih murah secara harga dibandingkan kompetitor? Ya, competitive advantage atau keunggulan kompetitif diperoleh perusahaan kalau mampu menghasilkan produk yang superior dan membawa produk tersebut ke pasar dengan harga yang lebih rendah dibandingkan sebagian atau seluruh kompetitor. Selain itu, perusahaan juga dapat berkompetisi dalam lingkup wilayah, misalnya global, nasional, atau lokal ya. Saya ingat karena posisi saya di Jogja ya, ini eh, ada em, toko-toko atau usaha-usaha yang memang rame karena dia itu menyediakan produk-produk dengan harga yang sedikit lebih murah dibandingkan toko-toko lain ya. Nah, mungkin kalian juga bisa bayangin di sekitar wilayah kalian ada nggak sih toko-toko yang seperti itu ya. Contohnya misalnya supermarket nih. Kalau di Jogja itu supermarket yang terkenal murah itu namanya Pamela atau Mirota ya. Dibandingin Superindo, Hypermart itu jauh harganya bisa lebih murah gitu. Nah, itu berarti mereka punya superioritas dalam hal harga ya, dalam hal harga produknya bisa lebih murah. Atau saudara juga bisa bayangin kayak mie gacoan, ada nggak di kota saudara ya? Kalau di Jogja sini mie gacoan itu ramai banget karena katanya harganya lebih murah dibandingkan mie sejenis ya. Kalau eh, Saudara juga bisa bayangin kalau datang ke suatu tempat makan dan tempat itu rame, kemungkinannya cuma dua. Satu, makanannya enak banget, dan yang nomor dua, harganya murah banget. Nah, itu berarti superioritasnya udah bisa kelihatan ya. Yang pertama, kualitas produk, dan yang kedua dari sisi harga. Baik, kita lanjut ke yang nomor 6, yaitu market strategy. Market strategy berbicara tentang bagaimana rencana untuk mempromosikan produk atau jasa dalam menarik target pasar. Strategi pasar itu adalah rencana detail tentang tahapan perusahaan masuk dan bagaimana caranya menarik konsumen baru. Konsep bisnis yang paling baik sekalipun akan gagal kalau nggak dipasarkan secara tepat pada konsumen yang potensial. Jadi sebelum masuk ke pasar harus matengin strateginya dulu ya. Baik, kita lanjut ke yang nomor 7, yaitu organizational development. Oke, bentuk e-commerce membutuhkan struktur organisasi dan nilai budaya yang suportif. Apakah tipe struktur organisasi dalam perusahaan diperlukan untuk melakukan business plan? Ya, organizational development itu cara perusahaan mengelola pekerjaan yang harus diselesaikan dengan cara perusahaan mengorganisasi pekerjaan. Misalnya nih, dibagi dalam departemen fungsional, kemudian rekrut generalis. Kemudian setelah generalis udah stabil, lalu merekrut spesialis. Nah, jadi emang bisnis e-commerce itu membutuhkan struktur yang sedikit agak beda dari perusahaan yang konvensional. Lalu yang poin ke-8 yang terakhir ya, elemen kunci yang terakhir yaitu adalah manajemen tim. Apa latar belakang yang sebaiknya dimiliki oleh pemimpin perusahaan sehingga bisa bertanggung jawab atas model e-commerce ya. Nah, tim manajemen yang kuat itu harus memiliki kemampuan untuk membuat model bisnis yang jalan. Benar-benar bisa berjalan dan sustain dan dalam long run ya, dalam jangka panjang. Lalu, tim manajemen yang kuat itu harus bisa memberikan kredibilitas pada investor luar. Kalian tahu dong kalau investor itu gimana pun, kalau mau memberikan modal pasti lihat itu perusahaannya dipegang oleh siapa. Kalau yang pegang perusahaan atau top manajernya itu orang yang dikenal atau punya track record yang baik, maka
akan menjadi poin positif di hadapan calon investor. Tapi kalau investornya itu tuh siapa sih? Nggak kenal, track recordnya gimana sih? Nggak ngerti. Nah, itu akan menjadi salah satu hal yang membuat investor, oke, nggak deh gitu ya. Lalu berikutnya adalah harus memiliki pengetahuan pasar yang spesifik, punya pengalaman dalam mengimplementasikan bisnis plan. Ini berarti punya jam terbang ya. Baik, itu elemen kunci yang saya bahas dalam video hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian topik yang bisa saya bagi tentang memahami elemen kunci bisnis e-commerce. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di video lanjutan berikutnya dalam seri e-commerce. Oh iya, selain membahas topik bisnis digital dan akuntansi, kalian juga bisa cek video-video saya yang lainnya tentang topik pengauditan, statistika bisnis, dan enterprise resource planning system. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!